kan kita masih bisa mengikuti sekolah minggu online walaupun kita tetap di rumah. Walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan di rumah aja, tetapi jangan sedih. Selalu sabar, tekun berdoa supaya badai corona cepat berlalu. Dan jangan lupa senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan. Oke, terima kasih. Bisa bangun pagi, merasakan hangatnya matahari, menghirup udara segar. Yuk teman-teman, kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ikuti aku ya. Terima kasih. Yes, yes, yes. Terima kasih Yesus. Amin. Manis sekali senyumanmu. Masa sih? Terima kasih. Dengan berkata terima kasih, pasti ada senyuman. Sebelum dilanjut, mari kita buka dalam doa. Diam, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas anugerah-Mu karena senantiasa melindungi dan menjaga kami. Pimpinlah sekolah minggu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan pujian ini. Tuhan, kami juga mengingat kalau ada teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus lewat dokter, obat-obatan, makanan, dan minuman bisa menjadi sarana kesembuhannya. Juga cinta kasih orang tua yang merawatnya. Yang sedih, kiranya Tuhan senantiasa beri penghiburan karena selama ini kami terus tinggal di rumah. Tuhan, kiranya Engkau beri penghiburan dan sukacita. Kami yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus, badai ini pasti cepat berlalu. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo, ini buah apa, Queen? Belimbing. Wah, belimbingnya besar-besar banget. Pasti pohonnya besar. Daunnya rindang. Ya, benar sekali. Dengan pohon yang besar dan banyak ranting-rantingnya, pohon belimbing bisa berbuah besar-besar seperti ini. Kalau ranting-rantingnya tidak menempel pada batang pohon yang besar, pasti tidak bisa berbuah, bahkan mati. Pokok itu diibaratkan seperti Tuhan Yesus dan kita ranting-rantingnya. Apabila kita selalu menempel pada Tuhan Yesus,
kita dapat berbuah dan buah itu baik dan sangat lebat. Yuk teman-teman, kita pujikan Yesus pokok. Yuk kita berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pohon bisa tumbuh dan berbuah baik apabila hidup di tanah yang subur. Seperti hati kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, tori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang subur dan berbuah. Tolong kami mengerti dan dapat melakukan kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Hari ini hari Minggu, saatnya kita beribadah. Tadi sudah memuji nama Tuhan, dan saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Pak Mada kemarin berkata, hari Minggu yang lalu, surat cinta dari Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur padamu atas segala apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Gembulkan hati kami, biarlah Engkau selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Yang sudah siap Alkitabnya kita buka sama-sama. Matius, yaitu di Perjanjian Baru. Hari ini kita mau baca sama-sama. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan.
Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semua berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jatuh di pinggir jalan yang pertama, sebagian jatuh di tanah yang berbatuan, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, hari ini kita mau merenungkan perumpamaan tentang benih. Ada judul hari ini, hidup yang berbuah oleh firman Tuhan. Adik-adik masih ingat? Bulan-bulan yang lalu, adik-adik disuruh membawa tempat kue, tempat makanan, kemudian kita isi tanah rame-rame dan disirami dan diberi benih. Bagaimana kabarnya benih itu? Apakah masih hidup sampai sekarang? Apakah mati? Apakah berbuah? Apakah layu? Ayo, bagaimana adik-adik merawat benih itu? Bagian firman hari ini perumpamaan tentang benih. Yang pertama, benih yang ditabur di pinggir jalan dan dimakan oleh burung. Yang kedua, benih yang ada di atas batu. Ketika sinar matahari terik, maka akan matilah dia karena kekeringan, karena kurang perawatan. Berikutnya yang ketiga adalah benih yang ditabur di semak berduri. Dia akan terhimpit. Dia akan terhimpit oleh semak berduri itu sehingga mati pula. Benih yang keempat ditabur di tanah subur, dirawat, dipelihara, akhirnya berbuah dan menjadi berlipat-lipat. Ada 30 kali lipat, 100 kali lipat, dan akan berkembang. Apa yang dimaksud benih hari ini dalam perumpamaan itu? Benih adalah firman Tuhan, dan di situ ada perumpamaan tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah dalam firman Tuhan tadi? Yaitu hati kita. Benih yang di pinggir jalan itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan ke hati kita. Orang itu mendengar firman Tuhan, memperhatikan di hatinya, tapi kurang memperhatikan dan merawatnya. Ada contohnya adik-adik, kalau lagi sekolah minggu, ayo siapa yang ke gereja sambil main HP, sambil main yang lain? Ketika firman diberikan, dia mendengar, tapi tergoda oleh permainan HP, permainan lainnya. Itu contoh ketika ditabur di pinggir jalan. Yang kedua adalah benih yang ditabur di bebatuan. Firman itu didengar, tapi hanya didengar saja, dan dia tidak bisa mempelajari firman itu lebih dalam.
Tadi di firman Tuhan tadi mengatakan di tanah yang tipis. Ketika ada masalah, dia telah lari ke tempat lain, bukan membuka firman Tuhan. Contohnya, ketika di rumah kita malas membuka lagi firman yang kita dengar, sehingga melupakan firman Tuhan. Yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di semak berduri. Firman itu didengar di dalam hati mereka, didengarkan oleh anak-anak Tuhan, tetapi dia khawatir akan hari esok. Dia bimbang, dia terhimpit dengan godaan dari luar. Akhirnya firman itu hilang, mati dalam hatinya. Kita harus mengambil perumpamaan yang keempat. Firman itu kita dengarkan, kita pelihara, kita jaga. Ketika kita ada masalah, kita buka lagi firman itu, sehingga kita bisa mendapatkan solusi ketika ada masalah itu. Dan juga kita bisa melakukan perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, dalam keseharian kita. Terkhusus untuk adik-adik yang saat ini tidak bisa bersekolah, tidak bisa beribadah, walaupun berjauhan, tapi tetap kita satu hati dalam Tuhan. Kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, hari ini pasti ada yang tanya, ini Pak Agus ambil gambar di mana? Pak Agus memang sengaja ambil di kelas agar adik-adik kerinduan untuk belajar di kelas terobati sedikit. Hari ini firman Tuhan cukup sampai sekian. Semoga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penyertaannya. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu yang menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami boleh merenungkan firman-Mu tentang taburan benih yang boleh kita harusnya jaga untuk menghadapi kehidupan hari lepas hari. Biarlah anak-anak-Mu senantiasa Engkau berkati sertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biar mereka bisa menjadi berkat bagi sesamanya, boleh menjalani kehidupan mereka seturut kehendak Engkau. Kiranya Tuhan selalu ambil bagian dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Salam. Firman Tuhan menjadi kekuatan menjalani kehidupan yang akan kita lewati. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Dadah. Yesus memberkati. Dadah.